Hari ini saya berada di SMP Negeri 23 Minanga bersama Ibu Rosmawati BPD selaku kepala sekolah SMP. Di sini saya akan melakukan Ya, hari ini saya berada di SMP Negeri 23 Minanga bersama Ibu Kepala Sekolah Rosmawati SPD. Di sini saya akan mewawancarai beliau tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin tentang tugas modul 3.1. Jadi di sini saya sudah bertemu dengan beliau. Saya ucapkan dulu selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Iya, bagaimana kabarnya, Bu? Hari ini? Sehat. Iya, jadi izinkan saya duduk di sini ya, Bu, untuk mewawancarai Ibu sedikit tentang pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah kita ini. Oh, Jadi, iya. jadi tak masalah ya kan, Bu? Tidak, Pak. Iya, Bu. Ya, jadi pertama-tama di sini, Bu, saya ingin menanyakan tentang bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus yang merupakan ada dilema etika di sekolah kita ini. Bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Seperti apa contohnya? Ya, terima kasih. Kalau saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di sini, yang pertama dulu, ya bagaimanapun dia masalah yang harus saya jaga dulu supaya saya sebagai pimpinan itu harus bisa membuat hubungan yang baik dengan guru saya. Jadi misalkan kalau ada masalah seperti yang pasti ya Pak ya, bahwa setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi dalam hal ini kita pun sebagai pimpinan itu ada kelebihan dan kekurangan kita, dan teman-teman kita bawahan kita pun itu juga sebagai kelebihan dan kekurangannya. Jadi dalam sebagai pimpinan itu saya harus bisa membimbing mereka dengan menjaga perasaannya, dan dengan arahan yang saya buat itu nantinya dia bisa menyadari diri bahwa apa yang dikatakan itu dia rasa benar, gitu. Tahu misalkan saya begitu. Sebagai contoh misalnya di dalam pengambilan keputusan ini, seperti misalnya kalau ada anak-anak itu ya, anak-anak itu misalnya anak-anak ini ada juga yang kurang mampu begitu ya. Ada kurang mampu. Terus di sekolah kita kan sudah ditetapkan itu bagaimana KKM ditentukan. Kalau pada KKM itu misalkan 7,5 KKM sekolah kita, ada juga anak kita yang nggak nyampe di situ. Ya, jadi bagaimana kira-kira? Apakah dibiarkan aja dia dengan nilai nggak nyampe KKM? Ya menurut saya tidak demikian. Ada nilai kasihan. Dia juga manusia ya. Bagaimanapun dia anak kita, sudah kita bimbing, sudah kita ajari, berarti dalam hati kita kan dia mungkin dia kurang lah. Kalau memang dia ada normal, berarti kita juga guru yang belum bisa membawa dia kan. Dalam hal ini pun keputusannya misalnya bila ada nilai kasihan, maka anak itu juga dengan nilai kasihan kita bawa dia bisa mendapatkan nilai KKM lah, seperti itu misalnya. Jadi jika ada guru-guru bagaimana begitu, itulah kita sadarkan begitu supaya mereka bisa mengerti sekiranya itu anak kita bagaimana
Ya, sehingga anak kecil bisa dibuat diberi nilai KKM itu. Guru pun nantinya kita arahkan bisa senang. Ya, begitulah kira-kira Pak. Ada kebersamaan kita. Jadi guru pun nggak bisa menilai kita bahwa kita yang kotor itu. Jadi harus kita kerjasama seperti itu misalnya. Iya. Jadi selain itu Bu, ada lagi kira-kira langkah-langkah yang sering dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan ibu di sekolah ini. Seperti apalagi langkah-langkah yang bisa dilakukan yang terkadang dilakukan di dalam pengambilan keputusan. Seperti apa kira-kira langkahnya? Iya, sebenarnya banyak. Sebagai contoh misalkan di sekolah kita ini kan gurunya pada umumnya dari luar. Oh iya, iya. Dari luar kira-kira lebih berkisar 15 km lah dari sekolah ini terdekat gurunya. Jadi bagaimanapun kadang ada juga yang hambatan kan. Misalkan sekolah kita masuk jam 8 gitu Pak. Terus karena jarak yang jauh itu kadang ada juga guru kita yang terlambat gitu. Ya misalkan lewat jam 8 lah. Mungkin ada juga yang sudah nyampe tapi ada yang belum begitu. Dalam hal ini memang sebagai pimpinan juga merasa kesal tapi bagaimana lah, selaku pimpinan harus juga membuat supaya suasana itu ya hubungan itu baik di sekolah ini. Tapi dalam hal ini saya sebagai pimpinan seringnya menghimbau kepada guru kita itu supaya kalau bisa jangan lagi terlambat di kita. Itu aja usaha kita yang perlu dijaga itu ya hubungan gitu. Mereka juga orang tua kita hanya atasan dengan bawahan gitu aja. Jadi nggak mungkin kita bertengkar mulut. Sebagai pimpinan harus kita himbau begitulah Pak. Oh iya, berarti sikap yang bagaimana ini kita juga katakan ini lepas satu sikap bagaimana seorang pimpinan ini menyikapinya ini? Kekeluargaan atau gimana identifikasinya? Iya, saya berprinsip saya ini berkeluarga lah, satu keluarga di sekolah ini. Oh, iya. Seperti dalam keluarga lah Pak. Bagi anak-anak ada juga kadang nakal. Ya, tapi kenakalannya itu yang namanya anak, ya kita pasti sayang. Bagaimana kita bimbing supaya dia bisa berubah begitu. Gak terlepas dia dari anak. Rasa sayang itu bersalah pun dia, rasa sayang itu pasti ada tetap yang namanya. Saya enggak orang tua dengan anak gitu. Berarti Bu, permasalahan yang seperti ini ibaratnya tantangan terbesar yang Ibu hadapi apa kira-kira dalam pengambilan keputusan melibatkan dengan guru-guru yang ada di sekolah kita ini? Menghadapi lah yang paling sebenarnya tantangan yang ibaratnya yang ini yang permasalahan yang dihadapi dalam hal tersebut. Kadang ada juga misalkan ada sesuatu yang dibahas begitu suatu di dalam pekerjaan itu, terkadang bisa juga guru itu dia istilahnya Pak dalam bahasa kalau sadari kita sadari begitu menantang kita. Dalam hal ini kita tunggu dulu kapan waktunya yang pas. Nanti dia bisa berubah hati yang sangat yang sedang begitu yang sedang kita tunggu saatnya nanti enggak akan berubah hatinya itu. Yang pasti yang ada dalam saya anggap dia keluarga. Sayang itu tetap ada, tapi di mana untuk perlu diperbaiki di situlah kadang bagaimana cara supaya dia menyadari bagaimana yang nggak pas sama dia gitu. Ya, artinya pendekatan keluarga ya. Ya, keluarga saya anggap begitulah anggapan saya. Sehingga bagaimanapun perilakunya, saya nggak benci, ada kasih, bagaimana merubahkan begitu.
Jadi nanti keputusan itu bisa diterima semua orang. Iya, iya betul. Jadi Pada waktunya lah. iya, nanti keputusan yang sudah dilakukan itu diterima oleh seluruh masyarakat sekolah. Jadi selain itu Bu, ada kira-kira jadwal atau kegiatan yang dilakukan Ibu untuk melakukan kegiatan kepemimpinan Ibu dalam memberikan suatu arahan? Ada jadwal-jadwal tertentu Iya. untuk menyampaikan ibaratnya di sini visi-misi sekolah kita lah. Ada visi-misi kita, bagaimana penyampaiannya agar visi-misi sekolah kita itu tetap dijalankan oleh guru tersebut. Ada jadwal-jadwal tertentu yang kamu lakukan. Kalau misalkan waktu-waktu rapat ya ada, tapi di dalam pembinaan itu memang ya belum. Sebenarnya memang belum supaya waktu-waktunya. Iya, pada waktu kira-kira momen-momen yang tepat melakukan hal tersebut, sudah ada kira-kira jadwal yang ditentukan. Sebenarnya itu ada nih pada rapat diselingi di situ ada. Oh, ada di situ. Ya, ada rapat misalkan di dalam warna sehari setelah inti di situ bisa juga bisa buat gitu. Oh iya. Ada rapat-rapat. Oh, iya, ada rapat-rapat dulu ya. Iya, jadi selain itu tadi faktor-faktor yang mempermudah kepemimpinan hidup di sini selain dari itu sendiri itu faktor apa lagi kira-kira yang kamu butuhkan lah? Maksud kamu gimana ya? Faktor selain dari diri kamu yang melakukan agar keputusan yang kamu lakukan itu diterima oleh seluruh warga sekolah, terutama guru-guru. Ada lagi kira-kira faktor yang dari luar yang kamu inginkan agar kepemimpinan ibu itu juga makin lebih solid ibaratnya seperti itu antara kamu dan guru-guru. Faktor apa yang kamu butuhkan? Saya sebenarnya itu dari luar dulu. Lalu misalnya kita mintalah misalkan bagaimana ada komite, kita juga perlu berguru. Tapi kalau saya misalnya lagi saya berguru lagi dulu yang sama teman senior. Lalu tukar-tukar pikiran, ya bagaimana bagusnya lah untuk menyampaikan sesuatu jika ada hal-hal yang perlu dibina ada teman-teman kita dulu gitu. Bukannya langsung dari saya begitu, tapi saya tanya dulu bagaimana caranya, misalkan ke teman-teman senior gitu. Oh iya, makanya meminta pandangan-pandangan dari teman-teman yang lebih senior, akhirnya guru-guru yang lebih tua di sini. Iya, bagaimana bagusnya, bagaimana pula menurut dia. Iya. Jadi ada lagi nih Bu yang ingin saya tanyakan ini, yang berhubungan dengan yang paling efektif. Nah, ketika ada suatu keputusan yang Kak buat, yang efektif itu diterima masyarakat atau guru-guru yang ada sekolah ini, kira-kira di kebijakan yang seperti apa? Yang itu semua orang bisa menerima. Oh iya. Jadi, Bukan keputusan kita sendiri, tapi diputuskan secara bersama-sama. jadi itu yang memiliki nilai yang besar. Iya, karena keputusan kita saja. Oh iya. Dengan kenapa ada sesuatu apa yang mau kita buat secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama. Kita kan manusia punya kelemahan Pak. Oh, iya. Jadi juga nanti ada tanggapan dari guru teman kita, kalau ini bagaimana Bu? Ah iya. Karena bisa juga ide timbul dari dia. Jadi setelah rampung begitu keputusan bersama, ya tentunya ringan kan menjalankan itu kalau sudah keputusan bersama. Oh iya. Jadi inilah yang paling efektif ya.
kebersamaan lah ya gitu, ya, kebersamaan karena setiap ada persoalan maunya selalu diutarakan bersama dan dicari solusi bersama dan ibu sebagai pimpinan di situ mengambil keputusan yang paling tepat seperti itu. Iya, kita sebagai pimpinan kita memutuskan, tapi itu sudah atas ide semua teman-teman. Ini yang paling berefektif nilai ya, kebijakan seperti itu yang paling efektif yang paling dirasakan. Iya, iya. Iya gitu ya. Luar biasa sekali sebenarnya yang diberikan oleh ibu kepada saya tentang bagaimana pengambilan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah kita ini. Ya, yang ingin saya tanyakan lagi Bu, kira-kira ke depannya Bu, yang ingin dikembangkan apalagi yang ingin dikembangkan dari kepemimpinan yang ibu rasakan sekarang? Yang perlu lagi ibu rasakan perlu saya kembangkan seperti itu, yang nilainya seperti apa? Ya, seperti keluarga tadi ditanya dulu lah teman-teman bagaimana ke depannya untuk lebih baik gitu. Ditanya bersama-sama jika ada pun ide diutarakanlah sama teman-teman kita untuk sama-sama kita menjalankannya. Jadi ini yang mau ibu ke depannya juga terus ibu gali seperti itu. Iya, kalau bisa kan harus dengan ide kita semua, dengan aturan kita semua kita buat satu misalkan apa yang kita buat, janganlah ide kita saja, dengan bersama-sama dengan teman-teman kita lah kita memutuskan. Iya. Ya, jadi inilah pertemuan kita hari ini Bu. Kira-kira Bu kesimpulan dari yang kita bicarakan hari ini kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulan dari nilai-nilai kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ini? Ya, kalau saya sebagai pemimpin yang saya utamakan dulu Ya. kebersamaan. Jika ada masalah, ya dibicarakan. Kalau memang tidak pas dia kan bisa menerima. Tapi kalau dia tidak pas, dia juga manusia seperti itu kan bisa dia berontak. Jadi yang utama dulu ada kasih sebenarnya. Bagaimanapun dia salah pun dia kita rangkul. Kalau keputusan misalkan ya seperti yang tadi ada ide dari kita taruh bagaimana ini teman-teman, kalau sepakat semua ayo karena kita paksakan kalau menurut saya. Dan semua rekan kerja seperti keluarga tadi Pak ya, yang keluarga tadi yang kalau kita anggap keluarga yang salah pun ini kita bina, nggak ada rasa benci. Nggak ada rasa benci. Jadi harapan terbesarnya Bu, harapan terbesarnya untuk dalam kebijakan kepemimpinan ini apa kira-kira harapan terbesar dari ibu lah yang ingin ibu sampaikan, ibu berikan untuk SMP kemajuan perkembangan sekolah kita sesuai dengan misi-misi yang ibu usung. Marilah bergerak berjalan bersama, ayo dengan semangat, gitu aja lah menyemangati. Jadi itulah harapan terbesar ibu dalam kepemimpinan ibu terutama di SMP Negeri 2 Binangun. Iya, karena dengan adanya semangat, ya dalam melaksanakan pekerjaan itu saya rasa, ya bagaimana ya, guru itu pun nggak terbeban, teman kita itu pun nggak terbeban, tapi kita rangkul ayo bersama-sama. Nah, jangan kita buat sekat-sekat antara satu dan lain, kita rangkul bersama, bisa bersama. Jadi dengan adanya seperti itu, visi-misi yang ada di usung semua bisa diterapkan oleh baik guru-guru dan peserta didik yang ada di sekolah kita ini. Iya, satu lagi Pak ya. Iya, Bu. Kadang kemana ya? Sebagai orang tua, anak kan ada juga nyata kadang nggak pas rasanya orang tua. Ini mintanya nggak dikasih karena nggak pas kita rasa. Bisa dia apa namanya? Kalau bahasa Arab nembak. Dengan pelan-pelan kita harus juga sabar agar bisa kembali dengan semangat nggak nembak lagi gitu Pak. Iya, jadi
inilah cuma yang ingin saya tanyakan di sini Bu. Saya berterima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Ibu mau bercerita, mau berbagi tentang bagaimana nilai-nilai kebijakan-kebijakan yang selama Ibu buat di sekolah kita ini. Jadi pengalaman Ibu ini tentunya luar biasa bagi saya, pengalaman yang sangat menarik dan inspirasi sekali dalam pengembangan keputusan di dalam sekolah. Saya berharap agar sekolah yang Ibu usung, sekolah yang Ibu lakukan ini sesuai dengan visi misi untuk tujuannya semua adalah untuk peserta didik yang berpihak kepada ini. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya ucapkan sehat-sehat selalu, SMP 2, sekolah SMP 2 3 Binanga baik dan terus baik dan terus baik. Itulah harapan saya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak, inilah saya dengan kekurangan saya. Iya, terima kasih. Iya. Selamat siang Ibu. Ya, jadi di sini saya berterima kasih sekali ya Bu ya. Jadi saya di sini datang kemarin untuk mewawancarai Ibu. Ya, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang dilema etika tentang kepemimpinan yang ada di sekolah Ibu. Saya di sini dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Karo. Nama saya Ridis Ismanto Simuraya. Jadi saya berterima kasih sekali karena diberikan waktu dan kesempatan datang bisa ke SD 040992 SD Batu Karang. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Krismalia Guru Sinuraya SBD selaku pimpinan yang ada di sekolah ini. Jadi Ibu, di sini Bu yang saya ingin tanyakan dulu pertama, bagaimana Bu Ibu selama ini mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah ini? Bagaimana kira-kira? Memang selaku pimpinan di sekolah ini pasti banyak masalah-masalah yang kita hadapi kan. Jadi misalnya salah satu contoh saya ambil di situ masalahnya, saya anjurkan kepada seluruh guru-guru bahwa mereka harus hadir tepat waktu. Tapi kenyataannya nggak juga seperti itu. Juga ke siswa kita gitu harus hadir tepat waktu. Saya himbau seperti itu. Tapi banyak juga yang tidak mematuhi aturan yang saya perbuat. Jadi mungkin dari situ saya ingin memantau guru-guru dan siswa-siswa kita kenapa mereka tidak bisa mematuhi peraturan tersebut. Jadi saya melihat dari misalnya kondisinya, latar belakangnya, dan di situ juga saya memberi memberi kelonggaran atau kebijaksanaan kepada guru tersebut atau siswa tersebut, walaupun dia hadir tidak tepat waktu saya izinkan. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, jadi di situ saya selalu dalam mengambil keputusan itu, saya melakukan musyawarah. Oh iya, musyawarah. Musyawarah untuk mengambil mufakat. Saya tidak pernah mengambil keputusan itu dengan memutuskan sendiri. Nah, tapi kita di sini kan ada guru-guru, ada perwakilan orang tua, ada komite di sekolah kita. Jadi apabila masalah tersebut tidak bisa saya selesaikan dengan guru-guru, saya akan mengundang perwakilan orang tua dan komite seperti itu. Jadi selalu dalam mengambil keputusan saya lakukan dengan musyawarah. Iya, berarti musyawarah inilah yang paling inti dalam pengambilan. Tidak pernah diambil sendiri. Oh iya, jadi apa nanti kesepakatan bersama Itu kita laksanakan. Biasa ya. Oke, karena sekolah ini kan milik kita bersama. Iya, benar, bukan benar. milik pribadi. Selanjutnya Bu, terkadang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini sehingga target dalam pembelajaran tadi dan dilema-dilema seperti ini bisa diselesaikan? Iya, nah, jadi misalnya saya ambil lagi salah satu contoh misalnya untuk nilai KKM. Oh iya. Nah, nilai KKM supaya bagaimana nilai KKM anak-anak itu supaya nilainya itu semua di atas KKM. Iya. Karena kan anjuran pemerintah kita itu anak-anak itu nilainya harus
harus di atas KKN. Oh iya. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan supaya tercapai nanti tujuan kita itu, maka saya akan mengingatkan kepada guru-guru saya ini semua Oh, iya. supaya mereka lebih mencari ilmu untuk meningkatkan kualitas guru tersebut. Oh. Nah, dan saya menganjurkan kepada guru-guru saya semua Jadi, supaya mereka rajin mengikuti pelatihan-pelatihan iya. seperti KKD, seminar-seminar gitu. Nah, kan juga bisa juga saya ingatkan guru-guru tersebut supaya mereka berusaha mencari informasi-informasi seperti pada saat sekarang ini kan banyak kali informasi-informasi yang bisa dia didapatkan. Oh, iya. Misalnya di PMM, Oh, iya. melalui Androidnya bisa, supaya gimana ya, setiap hari ilmunya itu bertambah gitu, tapi khusus di bidang pendidikan. Jadi saya tak pernah lupa bagaimana supaya guru saya itu selalu mencoba atau mencari terus ilmu supaya kualitasnya lebih tinggi dari hari ke hari. Iya. Intinya selalu mengingatkan yang dimana itu untuk tujuannya untuk guru itu sendiri. Iya, tujuannya untuk guru itu sendiri. Memang ilmunya baik dari luar seminar. Iya, dia mencari ilmu itu boleh dari mana aja. Yang penting bertujuan untuk Meningkatkan pendidikan kualitasnya. di dalam pembelajaran nanti di kelas ya. Iya, dengan sendirinya kalau gurunya sudah berkualitas, sudah pasti dia di kelas juga bagus kan. Kuncinya dalam mengajar ini kan gurunya. Kalau gurunya berkualitas, berarti muridnya juga nanti bisa berkualitas. Dengan begitu tujuan pembelajaran akan tercapai. Benar sekali. Ya, luar biasa sekali ide-ide atau gagasan yang diberikan kepada guru-guru terutama yang bisa memotivasi sebenarnya. Karena guru tersebut itu tidak seperti itu aja, ada selalu perubahan, inovasi yang diberikan kepada guru itu untuk dia bisa mengajar di dalam kelas sehingga peserta didik itu juga aktif gitu. Iya, semua aktif tidak Iya, bosan iya. seperti itu. Luar biasa sekali. Yang berikutnya Bu, kira-kira nih Bu, dari semua yang Ibu lakukan tadi, hal-hal apa aja yang kira-kira menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang seperti ini sifatnya di sekolah kita ini? Sebenarnya tantangan yang saya hadapi sangat banyak. Oh iya, apa sih salah satunya yang bisa diceritakan? Tantangan dalam mengambil keputusan itu, kadang kan kita mengambil keputusan agak berat juga gitu. Kadang misalnya ke guru yang ini pas, ke guru yang ini tidak pas. Iya. Jadi kita di sini misalnya di sekolah kita ini ada 10 guru. Oh iya. Ada 10. Misalnya seperti yang tadi saya katakan, misalnya membuat peraturan itu datang tepat waktu itu, ada yang setuju, ada yang enggak. Ada guru kita yang datang dari Kabanjari, yang nggak mungkin cepat kami sampai di sini kan. Jadi di situ saya merupakan tantangan besar juga bagi saya sebagai pemimpin. Karena gimana ya, nggak mungkin apa yang saya putuskan harus semua bisa. Tidak semua dilaksanakan oleh guru saya. Jadi di situ saya memberikan kebijaksanaan. Saya melihat kondisi, misalnya tempat tinggalnya atau kondisi kesehatan guru itu, walaupun dia tidak bisa mematuhi peraturan yang saya buat, tapi kalau saya perhatikan gimana kondisinya atau latar belakangnya, saya berikan kebijaksanaan. Oh, jadi kebijakan itu dilihat dari sisi guru-gurunya masing-masing. Iya, nggak mungkin kita pasangkan suatu peraturan ke guru itu, kita tengoklah bagaimana dia. Jadi melihat kondisi dari guru itu sebenarnya. Iya. Mana pendekatan itulah yang dilakukan. Jadi kalau dari sini Bu, kira-kira harapan Ibu dengan adanya kebijakan seperti ini bagaimana sih? Biar harapannya ibaratnya keputusan yang Ibu ambil di sekolah ini bisa diterima seluruh warga sekolah, terutama guru-gurunya, peserta didiknya, dan orang tua atau komite. Harapannya seperti apa? Jadi saya berharap gimana ya, supaya keputusan yang saya buat itu tidak terlalu tidak terlalu sulit gitu, tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan,
supaya semua bisa melaksanakannya gitu. Artinya mudah dipahami. Mudah dipahami Ya, gitu. mudah dipahami. Tidak misalnya tuntutan pemerintah ini kan banyak harus Iya, benar benar, begini. betul. Tapi kita itu harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita Oh, kan iya, seperti iya. itu. Harus kita sesuaikan dengan kondisi tempat tinggal kita, sekolah kita, bagaimana guru-guru kita, bagaimana siswa Oh, iya. kita. Iya. Jadi saya berharap supaya nanti dalam membuat keputusan itu saya gimana? Saya tentukan sesuai dengan situasi Situasi gitu. keadaan lingkungan seperti kita ini ya. Ya, betul sekali. Jadi, sebenarnya luar biasa sekali nih perbincangan kita hari ini. Banyak sekali ya yang saya dapatkan ya, dari pembelajaran tentang kepemimpinan ini yang ada di sekolah kita ini. Jadi, yang terakhir nih Bu, ingin saya tanyakan ini. Kira-kira Bu, kesimpulan apa sih yang bisa ya Ibu sampaikan dari pembelajaran dari pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan ini yang ingin Ibu sampaikan di sini? Apa sih kesimpulan? Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang seperti kita bahas tadi semua, bahwa itu harus dilihat dari sudut pandangnya, sudut pandang permasalahannya. Dan kita juga harus sesuaikan dengan prinsipnya. Dan harus juga kita ini sesuaikan dengan langkah-langkah. Harus disesuaikan dengan langkah yang tidak bisa diambil seperti itu saja. Jadi ya inilah harapan ya. Jadi inilah akhir dari percakapan kita hari ini Bu. Saya juga berterima kasih banyak sekali kepada Ibu ya selaku pimpinan di SD Negeri 0492 Batu Karang yang Ibu pimpinan di sini. Saya berharap banyak sekali ilmu, pengalaman yang telah diberikan oleh Ibu kepada saya. Saya berharap nih sekolah kita ini tetap maju ke depannya sesuai dengan visi misi yang Ibu dukung sehingga SD Negeri 040492 Batu Karang tetap jaya dan bisa memiliki ya pendidikan yang bagaimana mengutamakan pendidikan yang berpusat kepada murid. Terima kasih banyak Bu kesempatannya hari ini. Saya atas nama Riki Ismanto Nuraya mengucapkan banyak terima kasih atas pertemuan kita. Terima kasih.